Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nasabah pamasih Allah taala, kita berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan para mujahid dan penghulu seluruh makhluk, orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihkan ke hadir sebagai falise katobah meloka rampengeki beberapa nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Junaid al-Baghdadi. Sebelum saya menyampaikan nasihat beliau, sedikit saya mau sampaikan siapa sebenarnya Junaid al-Baghdadi itu. Syekh Ali Jum'ah, muftinya Mesir, Gus Baha juga pernah ditanya bagaimana wajahnya ahlu sunnah sekarang. Kalau kita mau melihat siapa ahlu sunnah wal jamaah sekarang, maka jawabannya Gus Baha termasuk muftinya Mesir Syekh Ali Jum'ah, ahlu sunnah sekarang al-Asy'ariyul akidah atau Maturidiyul akidah. Orang yang berakidah Asy'ariyah atau berakidah Maturidiyah, itu ahlu sunnah. Kalau dia mau bermazhab, mazhab fikih, maka ahlu sunnah itu bisa memilih satu di antara 4 imam mazhab. Bisa bermazhab kepada Imam Abu Hanifah, bisa bermazhab kepada Imam Malik, bisa bermazhab kepada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 4 mazhab fikih ini masih dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah. Jadi akidahnya bisa memilih Asy'ari atau Maturidi, fikihnya bisa memilih kepada 4 imam mazhab yang telah disebutkan. Tapi kalau dia mau bertasawuf, tasawuf sunni, tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, bisa mengikut kepada Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi toma lebihkan ke hadir, Junaid al-Baghdadi itu salah satu imam, ya, salah satu imam besar mazhab sunni dalam bidang tasawuf. Jadi orang yang mau bertasawuf dengan tasawuf ahlu sunnah bisa mengikut kepada Imam Al-Ghazali atau Junaid al-Baghdadi. Inilah yang saya mau sampaikan
beberapa pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh Junaid al-Baghdadi. Pertama, pesannya Junaid al-Baghdadi, Junaid al-Baghdadi sangat menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, terutama memperbaiki salatnya, memperbanyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarahnya itu Junaid al-Baghdadi setiap hari sujudnya 400 rakaat salatnya setiap hari. Dia seorang pedagang sekaligus ahli sujud, sampai 400 rakaat salatnya setiap hari. Bahkan selama 40 tahun Junaid al-Baghdadi ia matojen ne isana, ia matojen ne subuna. Jadi to malebihkan ke hadir ya rokong gawana fatasawfu sujudnya sehari semalam 400 rakaat. Makanya kalau kita pernah menemukan orang yang belajar tasawuf tapi tidak melaksanakan salat, sungguh sangat jauh tasawuf ini dari ajaran tasawuf ahlu sunnah. Jadi ajaran tasawuf yang diajarkan Junaid al-Baghdadi, kita perbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin dekat kepada Allah, maka perbanyak sujudnya. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Posisi terdekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika dia bersujud kepada Allah. Makanya orang yang banyak sujudnya, bagus kualitas salatnya, itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama ajaran yang diajarkan Junaid al-Baghdadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak bersujud, perbaiki salatnya, kualitas sujudnya kepada Allah diperbaiki, karena itu akan berbanding lurus kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atau melebihkan ke hadir yang dipesankan nasihatnya Junaid al-Baghdadi, agi-agi melo ifegau, setiap mau berbuat sesuatu maka luruskan dulu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita jaga. Apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang ingin kita perbuat, maka yang perlu dulu diperiksa hatinya. Bagaimana niatnya? Apakah niatnya sudah betul karena Allah, ataukah niatnya bukan karena Allah? Ketika niatnya bukan karena Allah, maka hentikan atau tinggalkan dulu pekerjaan itu. Suatu hari Imam Ali karramallahu wajhah di medan perang, ketika terjadi perang, Imam Ali itu sudah menjatuhkan lawannya. Bahkan Imam Ali mau membunuh lawannya, musuhnya di medan perang. Tapi tiba-tiba ya robalinna, ya rokafiree cenga imam mecu ya rupanna pangulut Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kembali menyarungkan pedangnya, tidak jadi membunuh musuhnya. Ditanya, wahai Ali, apa penyebabnya kamu tidak jadi membunuh musuhmu? Padahal tadi kamu sudah menghunus pedang, tinggal kamu membunuhnya. Tapi di saat dia meludahi wajahmu, kenapa kamu sarungkan pedangmu? Imam Ali mengatakan, iero wattuku melompune onange pertama, itu niatku tulus karena Allah, membela agama Allah. Tapi di saat dia meludahi wajah saya, maka saya emosi, saya marah, saya takut membunuh seseorang karena emosi atau hawa nafsu. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau melebihkan ke hadir, maka inilah ajaran yang diajarkan Junaid al-Baghdadi. Setiap perbuatan yang kita lakukan pada cengi niat tapung Allah taala ya katai, bisa jadi perbuatan besar tidak bernilai apa-apa ketika ada tujuan kita selain kepada Allah. Tapi bisa saja perbuatan kecil akan bernilai besar di hadapan Allah ketika itu disertai keikhlasan, betul-betul niat tapung Allah taala ya katai. Sori murinna Allah taala nantinya ada ulama yang mencari pahala ilmunya,
menuntut ilmu sejak kecil, dia jadi ulama, orang hebat, tapi mencari di hadapan Allah, ya Allah, mana pahala keulamaan saya? Allah mengatakan tidak ada pahalanya kamu menuntut ilmu. Kenapa? Karena waktu menuntut ilmu bukan karena saya. Kamu hanya menuntut ilmu karena dunia. Melo koyasa tau maca, melo koyasa tau hebat, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu nantinya. Ada juga orang yang bersedekah, mencari pahala sedekahnya, ya Allah, mana pahala sedekah saya? Saya telah membangun masjid, membangun pesantren, mana pahalanya? Allah mengatakan tidak ada pahalanya sama saya, karena niatmu dulu hanya mau dikatakan orang pemurah, orang dermawan, orang kaya, maka kamu sudah dapatkan di dunia, tidak ada pahalanya di sisi saya. Ada juga haji yang mencari hajinya, mana pahala haji saya? Allah mengatakan tidak ada pahalanya hajimu. Kenapa? Kamu naik haji hanya mau menjadikan kebanggaan. Melo mo yasa pun ngaji, melo mi fatu dayolo ko botinge. Tidak ada nilainya pada saya, karena niatmu bukan karena saya. Itu begitu, bahkan ada yang mati syahid, mencari pahala mati syahidnya. Kadang Allah Ta'ala disaga pahala mati syahidmu. Kenapa? Karena kamu dulu berjuang bukan karena saya, tapi lo mau yasat to sege, kamu mau jadi pahlawan, semuanya telah kamu dapatkan di dunia. Maka inilah ajaran yang diajarkan Junaid al-Baghdadi. Setiap perbuatan pada cengi jolok tatanai ya kita, maka simuga niatku wakatai karena Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Junaid al-Baghdadi mengajarkan kepada kita semua, yero parallu tulitana kolana atita, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengatakan ada tempat saya sendiri, tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV, tidak ada yang tahu, tidak ada tempat yang bebas dari pengawasan Allah, tidak ada tempat yang aman dari pengawasan Allah. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tidak ada manusia yang tahu, tapi ada Allah yang tidak pernah luput pengawasannya. Allah itu maha basirun. Basir itu artinya maha melihat. Alimun, maha mengetahui. Yang namanya maha melihat, dilihat semua. Alimun, maha mengetahui, dia tahu semuanya. Maka tidak ada yang lepas dari Allah. Ajato makada perbuatan ilatna matatta atto naatita, apa yang ada dalam hati kita Allah tahu, Allah ketahui, jelas dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita berada, selalu merasakan bahwa saya diawasi oleh Allah, saya dilihat oleh Allah. Tidak ada tempat yang aman dari pengawasan Allah. Kalau orang sudah membawa perasaan ini kemanapun dia berada, maka ibadah dan akhlaknya akan bagus. Namo de gaga mita ki mas sempajang, tapi engkau Allah Ta'ala mawasika umacule-cule ka. Bahkan apa yang ada dalam hati saya selama salat, Allah tahu dan mengetahui apa yang ada di balik hati saya. Begitu juga akhlak kita. Akhlak kita meskipun sendirian, tapi ada Allah yang tahu. Bahkan CCTV dari malaikat akan tahu, diputar di hari kemudian, diperlihatkan di hadapan semua manusia, dan Allah semua mengetahui apa yang terjadi. Maka inilah yang harus kita bawa kemanapun kita berada, bahwa saya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran yang ketiga yang diajarkan oleh Junaid al-Baghdadi. Yang keempat, Junaid al-Baghdadi mengajarkan bahwa ingat bahwa kehidupan dunia ini tidak ada nilainya kalau dibandingkan akhirat. Bukan berarti orang dilarang mencari dunia, tapi yang perlu kita ingat bahwa kalau mau dibandingkan dunia dengan akhirat, tidak ada nilainya kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini hanya sementara, ya paling 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Walal akhiratu khairun wa abqa. Padahal hal akhirat itulah yang kekal dan tidak ada batasnya. Sungguh kalau ada orang ya mau menukar kehidupan yang hanya sementara ini dengan kehidupan yang kekal alam akhiratnya. Banyak orang seperti itu. Dia rela menjual dunianya, rela menjual akhiratnya demi kehidupan dunia, rela merusak akhiratnya demi kehidupan dunia.
Ya, padahal akhirat itu, ya, dunia itu tidak ada nilainya kalau mau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka inilah yang selalu kita perhatikan, bahwa kehidupan dunia silahkan mencari dunia, tapi ketika benturan antara dunia dan akhirat, lepaskan dunianya. Apalagi kalau kehidupan dunia ini mau merusak akhiratnya, lepaskan dunia itu. Itulah sebabnya ibadah kurban, yang tidak lama lagi kita melakukan salat Idul Kurban, hari raya Idul Kurban. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebenarnya syariat kurban itu adalah ujian terbesar. Pilihan kita mana yang kamu pilih, antara Allah atau kecintaan kepada anakmu? Mana yang kamu pilih antara dunia dan akhirat? Nabi Ibrahim itu 84 tahun umurnya baru dia nugrai seorang anak. Puluhan tahun dia minta anak tapi tidak ada anaknya. Setelah lahir Ismail, tentu anak yang diminta, anak yang diidam-idamkan dalam waktu yang lama. Ketika lahir tentu sangat mencintai anaknya. Dalam kondisi anak itu ya sudah agak besar, ada yang mengatakan 7 tahun umurnya, ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya untuk membuktikan mana lebih besar cintamu kepada Allah atau cintamu kepada anakmu. Maka Nabi Ibrahim membuktikan, walaupun saya mencintai anak saya, tapi saya lebih cinta kepada Allah. Saya tenang kepada anak saya, tapi perintah Allah jauh lebih tinggi di atas segalanya. Maka dia sembeli anaknya, walaupun pada waktu itu digantikan kibas dari surga. Maka itulah yang menjadi syariat kurban kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ikutan kepada Nabi Ibrahim menyembeli kambing sebagai, atau menyembeli sapi, menyembeli unta sebagai bentuk kurban di hari raya Idul Kurban, membuktikan bahwa saya lebih mencintai Allah dibanding harta saya. Saya lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia saya. Maka di situ salah satu nilai terbesar dari pelaksanaan ibadah kurban itu. Dan itu melebihkan kayak hadir. Maka Junaid al-Baghdadi mengajarkan kepada kita bahwa silahkan mencari dunianya, tapi harus ditanamkan dalam hati kita, dunia tidak ada nilainya kalau mau dibandingkan dengan akhiratnya. Terakhir yang saya mau sampaikan dari pesan Junaid al-Baghdadi, kalau kalian ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan selalu bersikap rendah hati. Jangan sombong. Orang sombong tidak ada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ibadahnya orang, ahli sujud, ahli masjid, hafal Quran 30 juz, tapi kalau dia sombong, tidak ada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu ahli ibadah. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah, tapi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, merendahkan Nabi Adam. Halaktani min narin wa halaktahu min tin, ana khairun minhu. Saya lebih mulia dibanding Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, Nabi Adam hanya dari tanah. Ya seiabatireku, malebika dibanding Nabi Adam. Maka kalimat ini yang dibenci oleh Allah, meskipun ibadahnya banyak, tapi dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Maka saya sampaikan kepada kita semua para jamaah, jangan pernah bersifat sombong. Ilmu hanya titipan, kehebatan, kecerdasan hanya titipan, pangkat jabatan hanya titipan. Makanya jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Ketika muncul dalam perasaan kita kesombongan, sesungguhnya itu adalah bagian dari bisikan-bisikan setan untuk menjatuhkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rendah hati itu berbanding lurus dengan kedudukannya di sisi Allah. Makin tinggi kedudukannya seseorang di sisi Allah, makin muncul rendah hatinya. Tapi makin sombong seseorang, makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Man tawada rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang rendah hati, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara, siapa yang selalu menyombongkan diri, membanggakan diri, wada'ahullah, maka Allah akan merendahkan orang itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihal. Ibadallah ittaqullaha ta'ala min sama'in lagwin khabar wa antahu amma nahakum anhu wa sajar walamu anna Allah ta'ala amrakum bi amri bada fihi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbahati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatil jinni wal ins wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'is sadatil khulafa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil baqina asratil kiramil barak alladzi bay'una bi tahta sajarah wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa hazul man hasaral muslimin wa ja'al lahum baldatan hadihi aminatan mutmainnatan wa sa'iral buldani muslimin. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullahal 'azima yashkurukum washkuruhu 'ala ni'mati yazidakum was'aluhu min fadlikum. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.